itu waktu rame-rame di masih zaman PNPM ya, PNPM, kemudian ketemu di Gede Foundation dengan Mas Yosi. Mas Yosi itu dulu di Jogja itu satu sarung bareng, kami sama-sama dari Cilacap, saya dari Cipari, Mas Yosi dari Petimuan. Nah, tetapi kalau dulu Pak Ragil itu udah sangat familiar dengan teman-teman saya di Cilacap, jadi ketemu kayak sedulur. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu ada pertemuan di Melung, mohon maaf sekali saya sudah siap mau berangkat malam-malam itu, tapi karena malam itu saya bertindak selaku penjaga rumah gitu ya. Jadi kalau anak di rumah satu terus nggak bisa ditinggal, ya sudah, saya mohon pamit. Nah, alhamdulillah pada hari ini saya bisa ketemu dengan Pak Budi. Terima kasih Pak Budi bisa hadir gitu, dan nanti Bapak Ibu semuanya bisa menemani teman-teman dari penelitian UIN-SEISU. Nah, beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebenarnya begini. UIN-SEISU itu sejak paling tidak itu tiga tahun terakhir itu sudah concern ngomong tentang lokalitas. Nah, ini yang lalu diminta betul-betul oleh menteri gitu, oleh kementerian itu, bahwa mereka sudah ngomong kalau kerangka besarnya, kalau Menteri Agama kan ngomong kerangka besarnya kan Islam Nusantara gitu ya. Tapi kemudian pengejawantahan Islam Nusantara itu di berbagai wilayah itu beda-beda. Nah, di Banyumas itu ngomong Islam Nusantara itu yang ngomong penginyongan, kira-kira gitu ya, ngomong penginyongan, kemudian Islam lokal. Nah, kebetulan juga disertasi saya tentang Islam lokal, gitu ya. Jadi ngomong Islam di Banyumas itu ternyata menarik, gitu ya. Dan berulang kali saya menyampaikan bahwa Islam di Banyumas itu sebenarnya bagian dari perlawanan terhadap Islam mainstream Mataraman, kira-kira gitu. Nanti buku saya udah dicatat oleh Pak Warto ini, nanti bisa diingat. Nah, jadi di Purwokerto itu kemudian mengambil fokus itu kepada lokalitas itu. Lokalitas berarti kalau di Banyumas itu ya ngomong budaya lokal penginyongan, kemudian kalau ngomong lokalitas lagi-lagi juga ngomong desa. Itu tidak mau harus mesti ngomong. Jadi dua aras itu, lokalitas kebudayaan penginyongan, kemudian ngomong desa. Nah, tren desa itu pasca undang-undang desa kan luar biasa nih. Dari dulu desa hanya ngomong soal, mungkin zaman Pak Budi masih ngomong fungsi-fungsi pembantuan ya. Jadi apa, IRT lah ya, desa-desa sebagai pembantu kira-kira gitu. Tidak memiliki kebijakan yang memadai untuk berinovasi mengembangkan desa. Tapi setelah undang-undang desa dengan berbagai macam, ya pasti ada catatan, kekurangan, kemudian ada revisi, tetapi secara umum undang-undang desa itu telah merubah landscape desa, kira-kira itu. Nah, di salah satu yang kemudian berkembang itu, dulu kita nggak bisa membayangkan Melong itu punya kolam renang gitu, nggak membayangkan. Kemudian kalau Curug Bayan itu dikelola oleh desa bukan? Setengah desa juga ya. LMDH. Kemudian banyak sekali destinasi terus kemudian Karangsalam itu nggak kebayang oleh kita kalau undang-undangnya masih merujuk pada undang-undang desa yang lama gitu. Nah, akselerasi di Banyumas itu dibanding dengan Cilacap itu jauh, Pak. Iya, Cilacap itu apa? Ya, misalnya kampung laut lah, berkali-kali ya dari dulu ngomong ekowisata sampai sekarang itu ya nggak pernah netes. Gitu. Di Cipari itu ada namanya destinasi wisata baru, yang Sidarja yang itu juga punya perhutani. Tetapi yang dikelola oleh BUMDes, oleh desa itu relatif masih sepi gitu. Nggak tahu problemnya apa, ini jadi bersama. Nah, saya kira saya dari LPPM itu memang memberikan pengarus utamaan kepada teman-teman peneliti untuk lebih ngomong secara detail, ngomong tentang desa, entah itu wisatanya, entah itu pemberdayaan masyarakatnya, entah itu tentang pengurangan kemiskinannya, tetapi ngomong desa, kira-kira begitu. Nah,
ini akan terus menerus gitu Pak Budi Bapak Ibu semuanya akan terus dilakukan karena dalam setiap tahun kita mengalokasikan sekian anggaran untuk riset gitu, riset dan fokus kita itu untuk tadi saya sampaikan fokusnya itu adalah tentang lokalitas, berarti tentang kebudayaan, culture, kemudian dengan desa itu. Nah kemudian yang satunya itu satunya kita terus juga ngomong Islam Nusantaranya itu kemudian coveragenya itu adalah Asia Tenggara, kira-kira begitu. Nah maka ketika kita fasih gitu ya, fasih kita berkolaborasi dengan teman-teman desa, kita pasti ngomong tentang desa, berbagai macam potensi bisa kita rumuskan bareng, kita eksplor bareng gitu ya. Nah lebih-lebih nanti kalau ini UIN kan sudah menjadi PLU gitu Bapak Ibu. PLU itu gampangnya itu lebih leluasa karena duitnya itu di tangan sendiri lah, kira-kira begitu. Kalau yang lalu kan masih satker. Satker itu kalau satker bedanya itu kalau ada uang masuk itu semuanya masuk rekening Kementerian Keuangan lah, kira-kira begitu. Jadi kalau kita mau minta itu harus pakai proposal, lama sekali prosesnya. Nah maka ketika ini sudah menjadi PLU, mudah-mudahan itu jauh lebih simpel. Nah maka kita berharap juga ke depan melalui riset yang dilakukan oleh teman-teman peneliti, kemudian tindak lanjutnya itu nanti bisa aja tindak lanjutnya dengan riset baru atau menggunakan skema pengabdian. Nah, jadi banyak skema yang skema yang bisa kita kembangkan ke depan. Dulu sekali lagi kan kan sudah nggak musim lagi lah. Kalau dulu itu banyak beberapa itu ke desa itu Limpah Kubus, kemudian tahun yang lalu itu ke mana Cilacap, tapi pendekatan yang karena memang infrastrukturnya belum tersedia baik dari sisi fisik maupun SDM-nya, akhirnya kegiatan itu ya setelah kegiatan selesai. Nah kita sih sangat berharap gitu ya, dengan berbasis pada riset, hasil riset ini pengembangan desa itu jauh lebih tertata, sustainable, dan kemudian ini menjadi kolaborasi antara perguruan tinggi dengan desa yang lebih maksimal. Nah, terima kasih kepada teman-teman peneliti itu yang mau menyediakan diri, ya memang harus mewakafkan dirinya untuk ngomong tentang desa gitu. Nah ini ada banyak spesialisasi. Mas Warto itu kalau ini ketua timnya itu IT, doktor IT ini ya sih, kita minta lagi terbuka. Ini judulnya tentang pokoknya IT yang saya nggak paham lah. AI ya, gitu. Artificial Intelligence gitu ya. Ya udahlah itu kira-kira itu. Kemudian Mas Rahman itu antropolog, kemudian Mbak Linda sebelahnya itu psikolog. Yang sana itu apa aja bisa ya? Apa aja bisa. Apa aja bisa. Tapi yang nggak bisa itu nggak bisa goreng mendoan. Dan bikin kopi kayaknya belum. Gitu. Nah, SDM di kita selain tim ini banyak gitu. Jadi mudah-mudahan gitu kami berharap hasil riset ini nanti bisa ditindaklanjuti untuk pengembangan program selanjutnya, entah itu untuk pengabdiannya, untuk pengembangan langsung ke desa menggunakan proyek-proyek yang kolaboratif gitu ya. Kemudian ya ini kalau ngomong UIN kira-kira UIN Purwokerto, UIN Purwokerto itu UIN desa, kira-kira begitu. UIN Purwokerto itu UIN Penginjongan, UIN desa, ngomong desa gitu ya. Nah ini yang saat ini brand itu sudah mulai muncul. Kalau UIN Purwokerto itu apa? Ya Penginjongan dan desa, kira-kira gitu. Nah ini lagi kita brand di situ, dan kita memang kalau ditanya tentang desa, sekian risetnya kita ada, sekian program pemberdayaan desa itu ada, kolaborasinya dengan desa itu ada. Nah mudah-mudahan ini nanti salah satu literasi ya. Betul. Oke baik, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu expert semua itu. Kalau ngomong tentang desa izin saya gitu, karena beliau udah sangat menguasai. Terima kasih sekali. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan Pak di forum ini. Mudah-mudahan ini terus berlanjut dan pada kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Terima kasih dari saya mewakili LPPM. Terima kasih kepada tim peneliti, segera diselesaikan, nanti bisa ditindaklanjuti untuk penelitian berikutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Bapak Warto, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Bapak Ketua BPM Pak Ahmad Mutakin yang terhormat, Pak Iman ya, dari Kemendes yang kami hormati, Pak Khairuddin dan juga Pak Budi yang kami hormati dari Desa Melung, dan juga Pak Anton ya. Pak Anton institusinya apa namanya sih? Nemolab ya. Oh iya. Dari Nemolab Purwokerto sudah punya studio TikTok. Wah, banget ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami dari peneliti ya, yang pertama kami sampaikan terima kasih atas kedatangan Bapak-bapak sekalian di UIN SAISU untuk agenda pertama kita kemarin FGD di Melung sudah terlaksana, dan sekarang gantian Bapak-bapak terutama yang dari Melung dolan menguin ya Pak ya. Nah, semoga saling kunjung seperti ini nanti bisa masih terus berlanjut untuk ke depannya. Dan kami sampaikan juga terima kasih kepada Pak Ahmad Mutakin. Ini juga dokternya masih baru, ini kalau ini baru masih kinis-kinis ini dokter Ahmad Mutakin, dokter sosiologi UIN Purwokerto. Nah, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami tim peneliti. Ada saya sendiri, kemudian ada Bu Nike, dan juga ada Pak Rahman, yang dibantu oleh dua mahasiswa, Mbak Tania dan juga Mbak Gina. Kami sampaikan terima kasih, dan yang paling utama itu adalah kami diberi kesempatan, diberi peluang untuk meneliti di Desa Melung terkait dengan potret desa digital melalui pendekatan multidisiplin. Ini 3 disiplin yang memang di sini kita dan yang paling penting ini Pak Ken, kami sampaikan terima kasih atas dananya gitu ya. Karena tanpa orat-orat beliau itu kita apa gitu ya. Seperti itu. Kalau di FGD yang pertama itu adalah terkait dengan bagaimana kita menggali dari teman-teman yang ada yang terlibat langsung di desa digital yang ada di Melung sana. Nah, untuk yang kedua ini memang kami desain mengundang beberapa stakeholder ya, dari luar desa Melung gitu ya. Tapi alhamdulillah ini yang datang satu nih Pak Anton ya, Pak Anton dari Nemo. Yang lain nggak tahu deh kemana ini, apa mungkin urung mungkin kesasar atau ya, mungkin bisa jadi. Semoga bisa hadir menyusul. Ini total ada 14. Iya, tunggu aja. Iya, sambil menunggu kita mulai saja untuk diskusi ini ya. Kalau fokus grup discussion, nah maka ini jadi fokus banget gitu ya. yang bertanya sama yang ditanya itu ternyata sama banyaknya gitu ya. Oke. Semoga apa yang kemudian direncanakan oleh kita, yang sudah direstui oleh LPPM dan mendapat sambutan baik dari Desa Melung dan juga para stakeholder di sini, intinya bisa mendapatkan hal yang signifikan untuk kemudian keberlanjutan. Dari sisi kami itu adalah dari sisi penelitiannya, ya, ide-idenya, karena kami ini ya hanya sebatas urun ide nih Pak ya. Nah, kalau yang dari praktisi, dari vendor dan lain-lain termasuk dari Kemendes ini nanti yang saya kira bisa mendapatkan sesuatu yang maksudnya dari mereka nantilah yang nantinya akan bisa memberikan sesuatu yang mungkin signifikan yang sebagaimana selama ini sudah dijalin nih Pak ya. Tadi Pak Anton bilang katanya sudah sejak 2010 nih Pak ya. Wah, selawas banget ini mau aja tingan-tingangan ya Pak. Nah, termasuk juga dari Kemendes nih Pak ya. Nanti mestinya apa ide-ide yang mungkin muncul di diskusi ini bisa ada tindak lanjut. Syukur-syukur nanti juga ada
kerjasama yang lebih konkret lagi untuk bagaimana kita memang kunci ya kita ya di perguruan tinggi hanya menjadi pemetik dari perguruan tinggi, kemudian pemerintahan, kemudian dari stakeholder yang lain termasuk swasta dan seterusnya. Itu memang kalau bekerja sama kayaknya bisa dahsyat gitulah ya, bisa memberikan perubahan yang signifikan, tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Saya kira itu sebagai pengantar ya dari FGD kita pada pagi hari ini. Nah, nanti untuk selanjutnya kami sudah bikin beberapa poin-poin kunci gitu ya, bikin beberapa poin kunci sebagai bahan diskusi kita di pagi hari ini. Nanti sebelum kita pelurkan diskusinya, kita akan sampaikan beberapa clue gitu ya yang nanti bisa menjadi pemantik kita untuk diskusi. Untuk itu dari saya cukup sekian, dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf kalau selama perencanaan dan kemudian pelaksanaan hingga nanti selesai ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warto yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan acara, saya ingin menyampaikan sedikit pantun ini. Semangat ya. Minum degan segar sekali, ditambah gula dari bawah sari. Penelitian di Desa Melung tahun ini, semoga desa digital menjadi solusi. Satu lagi nih, makan mendoan di Pagubukan. Ditemani warga yang baik hati. Kapan ya ini? Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita ikuti sesi pemaparan materi. Oke, semoga semakin semangat, dan marilah kita mengikuti kegiatan FGD pada hari ini yang akan dipimpin oleh moderator kita, moderator yang sudah bersertifikat internasional, Bapak Rahman Latif Alfian, yang akan memandu jalannya FGD kita pada pagi hari ini. Monggo kepada Bapak Rahman Latif Alfian disilahkan langsung saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Rinda, MC terbaik se-Asia Tenggara. Yang sudah lebih tinggi daripada saya, Pak. Asia Tenggara ini soalnya. Jadi terima kasih sudah diberikan waktu untuk memulai acara di hari ini. Pada hari ini izinkan saya memandu untuk sesi diskusi Bapak semuanya, Bapak dan Ibu. Hari ini adalah FGD kedua dengan judul Potret Desa Digital Melalui Pendekatan Multidisiplin. Yang sebelumnya sudah sama-sama kita laksanakan FGD pertama di Desa Melung dengan masyarakat Desa Melung seperti itu, dan kami mendapatkan banyak sekali pencerahan mengenai bagaimana lokalitas di sana, bagaimana tanggapan masyarakat Desa Melung di dalam memahami desa digital ini. Tentu untuk melengkapi segala puzzle yang nanti kita susun di dalam laporan penelitian dan di dalam penelitian ini, sehingga menjadikan output yang maksimal, tentu ada puzzle yang memang harus kita lengkapi. Dan pada hari ini memang tujuan kami ingin menggali lebih dalam dan lebih luas, terutama dari sudut pandang stakeholders yang lain, mungkin dari pemangku pemerintahan, lalu dari aktor-aktor eksternal yang memang berhubungan dengan proses pembentukan dan proses dinamika di dalam desa digital ini. Sebelum saya masuk, mungkin saya akan membacakan sedikit agenda perkenalan tim. Tim ini terdiri dari 3 tim inti, yaitu ada ketua tim yaitu Pak Warto,
beliau merupakan dosen informatika dari Fakultas Dakwah, dan tentu saja hal ini sejalan dengan penelitian ini dengan desa digital. Lalu yang kedua ada Bu Nike Mutiara Fauzia. Beliau merupakan dosen ilmu politik di Fakultas Syariah, tetapi sehari-hari mainnya ke desa Pak, karena beliau pokoknya kalau ngomongin desa sama Bu Nike ini sudah sangat melotot. Iya, jadi gadis desa wisata kalau menurut kita seperti itu. Lalu yang ketiga saya sendiri, saya Rahman Latif Alfian, saya dosen antropologi di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Yang kedua mengenai ketentuan diskusi, pada hari ini sifatnya diskusi ini adalah dua arah. Saya akan memandu jalannya diskusi mulai dari satu pertanyaan ke pertanyaan yang lainnya, dan tentu pertanyaan yang disampaikan sifatnya sangat umum untuk nanti bisa memantik jalannya diskusi dan membuka diskursus yang lainnya seperti itu. Nah, diskusi ini bersifat dua arah, jadi bukan hanya dari kami peneliti, tetapi juga kami ingin mendapatkan feedback yang positif juga dari para peserta seperti itu. Dan juga mohon kerjasama untuk memberikan fakta, data, dan informasi yang sesuai. Jika tidak memungkinkan memaparkan, dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung yang mungkin nanti bisa disampaikan ke tim di luar sesi diskusi ini. Mungkin itu untuk ketentuan diskusi. Kita sepakati saja diskusi ini nanti sampai pukul 11 karena Jumatan. Jadi kita efektifkan sepadat mungkin seperti itu dengan waktu yang tersisa agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sebelum masuk mungkin saya ingin sedikit menjelaskan mengenai saya paling agak keluar masuk karena lagi ada audit mutu internal. Jadi saya harus bolak-balik lagi, Pak Waktu nggak ada yang bantuin saya. Oke. Oke, siap Pak. Ini pada kabur nggak mau bantu saya cuma. Oke, siap Pak. Semoga akan dipakai. Mungkin sedikit saya teruskan sedikit mungkin ingin menjelaskan mengenai bagaimana latar belakang dari penelitian ini. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa memang wilayah Indonesia itu 90% itu desa, dan 43% penduduk Indonesia itu juga berada di desa. Tentu dengan persentase ini seharusnya desa mempunyai potensi yang sangat besar terhadap pembangunan, terhadap laju perkembangan di negara ini. Masyarakat desa ini juga hadir dengan kultur gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi modal utama dan modal penting di era yang digital, di mana era disrupsi yang semakin terpecah seperti itu. Oleh karena itu kami melihat bahwa desa ini mengalami dinamika yang sangat fluktuatif. Jadi desa menjadi satu ranah yang sebenarnya tidak stagnan, tidak statis seperti itu, tetapi masyarakatnya juga selalu mengembangkan sesuatu dan berkembang. Nah, kepercayaan mendasar dari masyarakat kepada negara ini mulai tumbuh dari tingkat desa, tentu saja self-governing community. Desa ini juga dipercaya akan berkontribusi sebesar 74% dalam mendukung pencapaian SDGs. SDGs sendiri sebagai arah pembangunan berkelanjutan menuntut respon cepat semua negara untuk mewujudkannya, tidak terkecuali di Indonesia. Nah, salah satu tujuan SDGs adalah pencapaian institusi yang tangguh. Maknanya adalah tata kelola yang baik dibutuhkan untuk mewujudkan institusi yang tangguh, dinamis, dan adaptif. Sejalan dengan hal itu, Kemendes merancang SDGs Desa sebagai program akselerasi. Nah, peneliti ini beranggapan tujuan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif akan sulit dicapai apabila narasi desa digital yang dibangun tidak mempertimbangkan pendekatan multidisiplin. Oleh karena itu, kami berusaha melihat bagaimana
Desa Melung sebagai desa digital ini dari berbagai pendekatan, mulai dari tata kelola administrasinya, apakah memang desa digital itu sudah dimanfaatkan atau digitalisasi itu sudah dimanfaatkan, lalu bagaimana respon masyarakatnya tentang perubahan-perubahan yang terjadi apabila dulu monggo Bapak. Monggo Bapak. Sini bisa Pak. Oh iya. Ya ini Pak Warto sama Pak Warto. Pak Warto Sari. Oh, yes. Yang terlambat joget ya. Ya. Harus nurut sama dosen-dosen. Dosennya baik-baik. Baik, mungkin saya lanjutkan sedikit. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi karena kami menganggap desa itu penting, dinamika di desa itu juga sangat kuat sekali, sehingga desa digital ini menjadi salah satu poin yang penting dan berharga bagi kami untuk melihat bagaimana respon desa di dalam menanggapi kemajuan teknologi yang memang mau tidak mau harus dihadapi seperti itu. Oleh karena itu kami pada hari ini ingin berfokus pada beberapa pertanyaan mengenai desa digital itu sendiri, terutama terkait dengan stakeholders dari luar desa seperti itu. Mungkin saya akan langsung ke proses FGD pada hari ini. Langsung pada pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan yang sangat mendasar terlebih dahulu untuk kita mendudukkan persepsi kita dan untuk kita mengetahui apakah bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang konsep ini. Pertanyaan pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan desa digital itu? Ini yang ingin kami gali terlebih dahulu di awal pertanyaan seperti itu. Jadi apabila kita sering mendengar ada istilah desa wisata, desa anti korupsi misalnya saja. Nah ini kan berbagai konsep yang harus kita pahami seperti itu. Nah oleh karena itu kami ingin mengetahui konsep desa digital ini sebenarnya apa seperti itu. Mungkin dari mana dulu ya? Saya florkan secara umum terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan terkait apa sih yang dimaksud dengan desa digital itu. Semoga. Monggo Bapak. Ya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Imanuddin, Pak. Ini sangat menarik, Pak. Saya ucapkan terima kasih sekali atas undangannya di pagi hari ini. Saya ikut berperan dan semoga ini menjadi bagian untuk melengkapi penelitian ini, Pak. Jadi kalau secara sederhana sebetulnya desa digital itu ya suatu tata pelayanan bagi kebutuhan masyarakat oleh publik. Dalam ini adalah pelakunya itu pemerintah desa, Pak. Ya, pemerintah desa itu punya kekhasan tersendiri sehingga masyarakat itu dimudahkan dengan berbasis, kalau kita itu digitalisasi ya internet lah, itu gampang gitu. Tetapi yang perlu disikapi adalah apakah, karena ini kan di studi kasusnya di Melung itu mungkin nanti Bapak Rahmat bisa melihat di dashboardnya SID kemendesa.go.id. Kebetulan saya tidak membawa hard copy-nya, Pak, tapi nanti karena harus ditunjang dengan data, Bapak bisa cek di SID-nya
sid.kemendesa.go.id, buka Desa Melung Pak. Hari ini bisa dicek kalau Bapak ingin lihat, nanti kita bareng-bareng bedah sebetulnya kondisi Desa Melung berdasarkan data itu seperti apa. Yang pertama. Yang kedua adalah kita ingin membangun Desa Melung sesuai dengan data yang dimiliki saat ini, menuju ke desa yang digital nanti itu kan, pendekatan sampai ke sana kan. Nah, sehingga nanti tadi saya tertarik adanya SDG desa sampai ke 18, dan saya ucapkan terima kasih atas UIN SEISU menjadi kampus penginjongan kampus desa, karena kemarin di akhir Juli sekitar tanggal 20 Juli itu beliau Gus Menteri dan Pak Ivan itu telah diundang, dan beliau juga mendaftarkan SDG desa lokal itu ke PBB Pak. Jadi ini sudah menguat bahwa SDG pelokalannya itu SDG desa itu sudah nggak usah diragukan. Tinggal bagaimana saya dari Kementerian Desa itu minta kepada seluruh stakeholder yang ada dan khususnya akademisi, yuk kita lokalkan SDG desanya, dan bisa dilihat dari mana itu dari SID-nya Pak. Karena di SID itu dasarnya itu adalah Permen Desa nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Contoh Pak Anton gitu, pingin membangun Desa Melung, itu dilihat itu di SID-nya Pak. Karena SID itu adalah kejujuran daripada satu, ada data warga. Nah, berarti itu bersifat partisipatoris, jadi tidak diam. Yang kedua adalah data keluarga. Yang ketiga adalah data RT. Yang terakhir adalah data desa. Nanti dari SDG 1-18 kita lihat Desa Melung hari ini, kapan beliau itu para pelaku di sini, maaf ya Pak Timur, karena kami di sini hadir untuk melengkapi itu. Jadi nanti ketahuan apa sih yang harus dilakukan oleh bapak-bapak peneliti di sini. Itu aja dulu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk dari Kemendes untuk memberikan pencerahan pada kami terkait apa sih itu desa digital seperti itu. Jadi tadi dijelaskan bahwa memang desa digital ini tata kelola pemerintahan desa oleh masyarakat desa atau pemerintah desa yang memang menjurus kepada digitalisasi seperti itu. Maka mungkin dari pertanyaan ini ada yang mau ditambahkan juga seperti itu. Monggo Pak Budi. Dari pihak luar dulu. Lanjut. Monggo Bapak. Sekarang dianggap luar ya. Oke, tes. Oke, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu teman-teman dari desa ini. Masih jatuh teman aja. Oke, perkenalkan nama saya Pri Anton Subardio, bisa panggil saya Anton. Saya dari Nemolab yang mungkin selama ini juga ngikut-ngikut lah tentang desa. Apa sih yang kira-kira dari kita itu apa yang bisa diajak kolaborasi bareng. Nah, kalau Nemolab sendiri itu sebenarnya kita itu software development ya, atau pengembang aplikasi. Kalau gampangannya ya kita pegiat IT aja sih. Pokoknya kalau ada IT apa kira-kira itu pas buat desa, kita uji cobakan. Jadi termasuk misal tadi kan saya diajak ke Melung, yaitu tahun 2010 saya dikenalkan Melung. Waktu itu kadesnya masih Pak Budi. Itu sekali uji kesaktian sih sebenarnya. Kira-kira apa yang saya tahu tentang IT ini kira-kira berguna nggak untuk desa. Jangan-jangan yang selama ini saya udah kuliah, saya udah paham IT ini itu, ternyata begitu saya terjunkan ilmunya ini ke desa nggak dipakai. Jadi sekaligus buat uji coba. Kalau dulu istilahnya apa, orang-orang Melung itu sebel sama kita, asemi nggak uji coba dong. Tapi kira-kira ya uji cobanya inilah ya, efeknya lah ya Pak. Seperti itu. Jadi dari kami mencoba kira-kira IT itu bisa berguna nggak sih untuk desa. Semisal kalau misalkan nyangkut ke desa digitalnya ya, desa digital itu nggak melulu tentang pemerintahan desanya, tapi pada saat itu adalah kita berpikirnya
apapun elemen yang ada di desa, entah itu masyarakatnya, entah pemudanya atau ibu-ibunya, itu juga perlu melek IT. Makanya waktu itu kita sebut istilahnya adanya demit ya, desa melek IT. Kalau desanya banyak jadinya dedemit, desa-desa melek IT. Nah dari situ kita mencoba semangatnya, ya yuk kita teman-teman coba. Ini ada salah satu media internet, bukan media yang baru, karena kan itu sudah ditemukan lama. Dan salah satu media internet ini ada media sosial dan website ya, saat itu ya. Ya udah kita coba untuk, ayo kita ajak warga, masyarakat dan pemerintah desanya untuk bersuara, ya gitu kan idenya ya, untuk bersuara daripada protes ke misalkan ke Pemkab atau apa. Kan dulu khasnya desa itu adalah nyandong ke dari bahasanya ya. Nyandong. Nah itu ke pemerintah Pemkab atau ke pemerintah pusat ya gitulah. Demo-demo belum tentu juga didengerin ya kan, bikin proposal belum tentu juga dibaca ya gitu. Nah gimana caranya supaya suara kita itu bisa didengar. Waktu itu idenya simpel aja, yang mungkin ini bisa jadi sebagai indikator desa digital ya gitu ya. Ini ada website, karena pada saat itu kita beritahunya website ya kan. Ini ada website, kita kasih gratis ya gitu kan. Karena memang waktu itu belum ada undang-undang desa ya, undang-undang desa kan baru per 2014 ya. Itu kita kasih website, terus kita kasih ancaman juga ya ke desa. Ancamannya gini, ini kalau ada website, Bapak Ibu silakan tulis begitu kan, ceritakan apapun tentang kekerenan yang ada di desa, ya kan, mau itu masyarakatnya, ramah tamahnya, potensi desanya, silakan ditulis. Nanti kalau nggak ditulis minimal 1 minggu 1 tulisan gitu ya. Kalau nggak ditulis nanti websitenya saya cabut, saya matikan gitu. Waktu itu idenya simpel seperti itu sih. Dan ternyata sama teman-teman di desa itu, ini ada Mas Soeb juga. Nah ini suhu blogger banyak Mas. Nah itu waktu itu idenya simpel seperti itu sih. Coba ini ada website, coba Bapak Ibu ceritakanlah apapun yang ada di desa. Gak usah cerita dulu tentang bagaimana teknik menulisnya. Yang penting mau menulis di website aja itu udah bagus. Yang pertama nulis ya pasti itu yang punya penyakit asma mungkin bisa kumat gitu kan, karena tulisannya jelek banget. Tapi kalau sekarang dilihat itu tulisannya udah bagus lah. Mungkin ya udah bisa nyanyi Detik sama Kompas ya Pak Wanto. Tulisan di website desanya udah bisa nyanyi Detik sama Kompas lah. Dan itu sekarang ya itu kan prinsip kami adalah daripada protes di internet terlalu banyak, protes di offline itu mungkin nggak didengar dan lain-lain. Gimana caranya kalau misalkan kita protesnya lewat internet, kita ramein gitu. Seluruh desa yang viralkan. Kalau dulu bahasanya booming nih. Belum mendengar viral ya. Jadi ayo kita boomingkan itu supaya desa-desa itu menulis kebaikan yang ada di desa. Pokoknya di internet ini kita penuhin informasi tentang desa. Akhirnya mereka menulis, mulailah didengar kan. Jadi desa Mandal Mekar didengar, viral lagi, booming lagi. Desa Melungkung sama desa organik. Nah serunya itu ternyata ide kami ini yang mungkin pada saat itu juga kita merasa saru sih, karena ngobrol sama orang tua dan kita masih muda-muda seperti ini. Masih muda loh. Oh iya, sekarang masih lah ya. Yang paling muda di sini soal dari situ ternyata ide kami pelan-pelan bisa diterima lah ya, pelan-pelan bisa diterima. Dan alhamdulillah salah satunya itulah Melung sudah mulai ada di internet, YouTube sekarang Melung sudah mulai banyak. Ini memang hasil kerja keras dari teman-teman desa, karena di sini posisi kami adalah kita teman aja sih, kita tahu medianya, kita itu mendampingi teman-teman desa. Karena kalau misalkan kami mendampingi teman-teman desa ini ternyata mereka nggak memanfaatkan media ini, itu akan percuma. Jadi waktu itu saya ada ayat gitu kan, ini mumpung di win jadi harus dikeluarin ya. Waktu itu kan saya pakai ayatnya gini, siapa yang bisa merubah suatu kaum adalah kaum itu sendiri ya. Waktu itu saya ngobrolnya seperti itu. Jadi ini ada website ya. Waduh, saya tiba-tiba ini saya sadar lagi sekarang.
Di mushaf itu pojok kanan atas itu. Nah dari situ ternyata tanggapannya bagus dan akhirnya sekarang menurut ya tadi itu banyak di internet, banyak di TV itu kalau misalkan saya sebut ya ini hasil kerja keras teman-teman desa sendiri. Kalau kami tadi itu ya memfasilitasi website, kami berbagi ilmu IT-nya dan mereka menolak ataupun nggak menjalankan pun ya ini percuma. Jadi ya, jadi seperti itu sih desa digital pemahaman dari simpelnya kami seperti itu. Jadi teman-teman desa itu mulai tanggap dengan teknologi karena memang ini keniscayaan nggak bisa ditolak. Jadi ya ayolah kita tanggapi teknologi ini dengan seru, yaitu memanfaatkannya. Seperti itu. Mungkin udah segitu aja. Terima kasih. Ternyata memang desa digital ini tidak sesimpel dari hanya pemerintahannya saja, tetapi bagaimana tadi muncul masyarakat dan ada istilah tadi demit yang saya garis bawahi desa melek IT seperti itu, dan ini fokusnya memang pada bagaimana pemanfaatan IT itu sendiri oleh masyarakat secara umum seperti itu. Coba ditambahkan Pak Warjo? Enggak gitu? Ya, oke.